Kita ingin bangsa Indonesia hidup terhormat, bermartabat. Bahwa Indonesia ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di bumi ini. Mereka bikin itu Amsterdam itu semua dengan kekayaan dari Nusantara, dari pulau-pulau kita. Karet, teh, kopi, lada, semua dari Nusantara. Bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama, kalau elitnya bisa kerjasama, bisa kolaborasi dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya, saudara-saudara sekalian. Indonesia selalu jadi korban pecah belah, selalu korban adu domba, selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu. Kita bersatu untuk rakyat kita. Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sudah sepantasnya seluruh warga negara Republik Indonesia hidup terhormat dan bermartabat. Hal ini beliau sampaikan lantaran kekayaan Indonesia yang sangat melimpah. Dan jika dipikir akal sehat, ini akan sangat mampu untuk menyokong seluruh warga Indonesia untuk hidup damai. Namun sangat disayangkan karena beliau membubuhkan fakta yang cukup mengejutkan, bahwa banyak hal yang saat ini dinilai lumrah justru berpotensi menghambat kemajuan Indonesia. Salah satunya berkurangnya rasa bangga akan tanah air, cinta tanah air. Lantas apa saja pendukung yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa kita? Yuk, mari kita simak pemaparan lengkap dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Perjuangan saya sebenarnya sudah saudara rasakan di hatimu semuanya, saudara-saudara. Karena kita semua sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita ingin bangsa Indonesia hidup terhormat, bermartabat. Kita mengerti, kita faham, kita sudah tahu betapa yang Maha Kuasa memberi karunia yang begitu berlimpah-limpah kepada bangsa Indonesia. Tetapi kita juga melihat bahwa kekayaan itu banyak yang tidak dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Semua indikator, semua pakar, semua institusi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia melihat bahwa Indonesia ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di bumi ini. Semua indikator mengatakan menjelang 2045 kita bisa menjadi ekonomi kelima bahkan mungkin keempat terbesar di dunia ini. Kalau bisa belum tentu akan. Karena ada syaratnya. Ya, syaratnya tentunya kita rasakan semua dan saya kira LDII sudah tepat, kuncinya sumber daya manusia. Manusianya harus bisa, manusianya harus siap. Tapi dalam peradaban manusia, kita paham, kita mengerti bahwa unsur pimpinan sangat berpengaruh. Dalam setiap kelompok, dalam setiap kumpulan manusia, pasti ada yang punya bakat, punya hasrat,
memimpin dan ada yang tidak mau memimpin. Tidak ada masalah. Karena manusia ya itu. Dan yang mayoritas menghendaki ada yang mimpin. Dari kelompok 5 orang, 10 orang dan seterusnya. Dari RT, RW dan seterusnya. Di desa dan seterusnya. Ada unsur pimpinan, ada unsur yang tidak, yang pengikut. Unsur pimpinan di mana-mana, di setiap lapisan disebut unsur elit. Unsur yang di atas memimpin. Jadi, dari semua kajian yang ada, yang menilai bangsa Indonesia sekarang, mereka mengatakan Indonesia punya potensi akan menjadi keempat, kelima, keenam ekonomi terbesar di dunia. Begini saudara-saudara, Anda tahu kita harus koreksi diri bangsa kita. Kita bangga dengan bangsa kita, tapi kita harus koreksi diri. Ya kan? Bahwa bangsa kita ada sifat-sifat yang kurang terpuji. Satu, memang kadang-kadang kurang semangat. Ya, kedua, kurang menghargai rekan sendiri. Kurang menghargai pemimpin sendiri. Kurang menghargai bangsa sendiri. Yang dikagumi yang asing. Iya kan? Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Kita harus belajar dari manapun. Tapi ada sifat bangsa Indonesia yang sebenarnya itu kalau bahasa Belanda itu ya, Pak Kris ya, itu bahasa Belanda itu bunyinya Minderwaardigheidscomplex. Itu bahasa Belanda dengan logat Banyumas. Minderwaardigheidscomplex. Artinya rendah diri. Kita kalau lihat ini kagum, ya kan? Lihat itu dari asing kagum. Saya juga termasuk, saya berdosa juga. Saya waktu muda, saya ke Eropa, saya terkagum-kagum. Yang dikasih nasihat oleh nenek moyang kita, ojo gumunan, ya, ojo kagetan. Waktu aku muda, sekarang masih muda. Saya waktu muda, saya berdosa, aku gumunan. Aku kegiatan, aku terlalu kagum. Waktu di Eropa pertama, saya lihat, waduh, gedung-gedung bagus, istana-istana hebat, Versailles, Louvre, Amsterdam, Buckingham Palace, ini itu kagum. Lama-lama setelah saya belajar sejarah, kekayaannya itu dari kita semua. Mereka bikin itu Amsterdam itu semua dengan kekayaan dari Nusantara, dari pulau-pulau kita. Karet, teh, kopi, lada, semua dari Nusantara. Tapi kita harus koreksi diri, ya kan? Pemimpin-pemimpin kita banyak yang lengah. Ya, karena ini sifat kita ini kadang-kadang terlalu kagum, tapi kita harus koreksi diri. Selalu pemimpin-pemimpin kita banyak yang dibohongi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini karena watak kita, karakter kita. Karakter kita ini pada dasarnya baik. Benar nggak? Kalau kita kedatangan tamu, coba kita ingat, kita kedatangan tamu, ya kan? Tamu siapa saja datang, monggo pinara. Kalau perlu kita diam-diam ke tetangga, pinjem gula, ngutang dulu di warung, karena kita menghormati tamu, iya kan? Dan ini selalu kita lakukan. Kalau ada yang datang ke desa kita, datang, terima kasih, monggo silakan. Kita nggak punya apa-apa, kita mau kasih. Ini sifat bangsa Indonesia. Semua suku, semua daerah sifatnya seperti itu. Benar atau tidak? Orang tua kita, ibu kita dari kecil mengajarkan, ya kan?
Nah, kalau besar ya harus jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bermanfaat. Tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh khianat, tidak boleh menipu. Benar atau tidak? Itu ajaran orang tua kita kan? Ada budaya-budaya lain yang tidak salah. Mungkin itu budaya dia, pengalaman dia. Ada di situ yang diajarkan, nak, yang penting kamu harus menang. Bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu. Diajarkan seperti itu. Nak, yang penting kamu harus kaya. Tidak peduli bagaimana caranya kau kaya. Ada budaya seperti itu. Ini makanya kita kadang-kadang disebut clash of culture, clash of civilization. Karena mindsetnya berbeda dengan kita. Kita tamu ramah tamah. Kita ada pelajaran gotong royong. Kita tidak bisa lihat ada saudara kita yang kelaparan. Jadi ini mempengaruhi pandangan bernegara dan pandangan berekonomi. Saudara-saudara sekalian. Ini berpengaruh karena ada negara-negara yang berazaskan kapitalisme neoliberal. Kapitalisme neoliberal yang diutamakan adalah keuntungan si punya modal. Si kapitalis yang penting dia untung. Dengan modal untung, dia tambah modal. Dengan tambah modal, dia tambah modal lagi. Dan ujungnya yang kaya hanya segelintir orang saja. Itu cocok mungkin untuk budaya yang lain. Dan mereka mengatakan, ini pelajaran, mereka mengatakan, greed is good. Keserakahan adalah baik. Ini tidak cocok sama budaya kita dan agama kita. Kok keserakahan baik? Keserakahan bagi kita akan mengarah kepada kecelakaan, kepada penderitaan. Dan inilah sebenarnya masalah bangsa kita karena elit kita banyak belajar di barat. Termasuk saya sendiri. Saya didikan barat. Yang saya sebut tadinya saya kagum sama barat. Ya. Oh, barat makmur. Barat menguasai teknologi, etc., etc., etc. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Jadi ada pelajaran hak asasi untuk satu kelompok manusia dan ada satu kelompok manusia yang bebas. Itu namanya standar ganda. Jadi saudara-saudara, kita ini, bangsa Indonesia ini harus melek. Bukan kita benci sama orang lain, tidak. Tapi kita harus sadar bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang dikatakan oleh banyak pengamat, banyak kajian strategis adalah Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama, kalau elitnya bisa kerjasama, bisa kolaborasi dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya, saudara-saudara sekalian. Dan itu saya yakini. Karena itu waktu tahun 2019, ya kan, saya kalah
Loh, gue kalah lu ketawa lagi. Sedih lu kalah. Tapi, itu. Tapi, pada saat yang kritis itu, di mana saya melihat pengikut-pengikut saya waktu itu di ujung kemarahan, saya ingat, saya sadar, saya mengerti. Oh, hati-hati. Indonesia selalu jadi korban pecah belah. Selalu korban adu domba. Selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu. Suku sama suku. Daerah sama daerah. Agama dengan agama. Mazhab dengan mazhab. Sama-sama Islam bisa diadu domba. Pada saat kritis itu, saya tidak mau. Saya katakan, marilah kita hindari perpecahan. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa nomor 3, nggak ada urusan. Itu tidak penting. Kita bersatu untuk rakyat kita. Rakyat kita membutuhkan seluruh elit rukun. Seluruh elit bisa kerjasama. Kadang-kadang sulit. Kadang memang tidak gampang. Karena sifat manusia. Tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya. Jangan sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit. Tidak mengerti negara kita luar biasa. Tidak mengerti negara kita begitu kaya. Dan sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar. Setiap manusia berambisi, punya cita-cita. Tetapi waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan, dan kekerasan? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Maaf. Tapi dengan hubungan baik, dengan persaudaraan, dengan persuasi, dengan bicara, itu saya belajar bahwa kadang-kadang capek bicara, tapi bicara meyakinkan, memberi argumen, memberi data, memberi pandangan, memberi pendapat jauh lebih baik daripada gontok-gontokan,